Halo semuanya, kembali lagi di channel Decoding bersama saya Sugiarto. Kita akan masih melanjutkan pembahasan REST API untuk shopping cart atau keranjang belanja. Dan kali ini kita akan membahas mengenai ongkos kirim. Jadi nanti eh, di dalam keranjang belanja itu akan ada informasi biaya ongkos kirim, biaya atau ongkos kirim, dan juga nanti ada informasi pajaknya. Tapi sebelum kita memulai, kemarin saya menemukan error di versi webnya. Kita benahi terlebih dahulu. Jadi kalau kita jalankan dulu, jadi kalau kita check out, misalkan kita tambahkan item ke dalam keranjang belanja, kemudian check out. Nah, di sini ada error. Raja ongkir request tidak ditemukan metodenya di order controller. Order controller. Sini nggak ada. Oke, adanya di root controller. Penyebabnya adalah karena yang sebelumnya Raja ongkir request ini kita taruh di sini di controller, ini kita pindahkan ke cart repository. Kalau kita cek di cart repository, ini kita cek di sini, ya letak metodenya sekarang pindah ke sini. Jadinya di sini tidak dikenali. Nah, cara cepatnya kita akan panggil cart repository di sini di root controller. Kita import. Kemudian di sini kita buat properti baru cart repository. Kemudian di construct kita inisialisasi objeknya. This cart repository adalah new cart repository. Baru kemudian yang bagian error ini, yang Raja ongkir request ini, kita replace menjadi cart repository, kemudian Raja ongkir request. Nah, seperti ini. Dan kita coba. Nah, sekarang tidak error lagi karena dia sudah memanggil cart repository kemudian Raja ongkir request. Dan di sini juga sudah muncul pilihan-pilihan paket pengiriman yang bisa dipilih sesuai keinginan. Baik, kita akan kembali ke REST API yang mana kita nanti akan menambahkan ongkos kirim ini dan juga nanti mungkin juga pajaknya ini sekalian ke keranjang belanja. Yang pertama adalah kita akan buka Postman-nya, jadi nanti ada endpoint
baru, yaitu kita akan membuat daftar pilihan pengiriman yang bisa dipakai berdasarkan kota yang dipilih. Jadi berdasarkan alamat kota yang dipilih. Jadi misalnya seperti ini URL-nya. Ini karena belum saya buat. Dan juga nanti ada set shipping. Jadi berdasarkan pilihan-pilihan paket pengiriman yang di sini, si user dapat atau API bisa men-setting atau memilih berdasarkan di sini setting, kemudian nanti parameternya adalah shipping service-nya, kemudian kotanya. Jadi dengan memilih seperti ini, maka ongkos pengiriman akan dikalkulasi atau ditambahkan ke keranjang belanja. Baik, kita mulai dari routingnya. Routingnya nanti akan seperti ini. Kita ke routes, kemudian API. Ini kita tambahkan di sini. Jadi ada shipping options, kemudian set shipping. Ini hampir mirip dengan yang di versi web, yaitu di controller order. Hampir mirip. Hanya saja di sini untuk yang API saya pindahkan ke controller card. Baik, kita mulai untuk yang shipping options. Nah, di sini saya harus login dulu. Kemudian shipping options tidak ditemukan. Berarti saya buat metode baru di card controller. Misalnya di sini public function get atau shipping option, kemudian request ini. Nah, yang harus diisi nanti validasinya adalah city ID, harus ada city ID ini. Jadi kalau tidak ada ini, harusnya tidak bisa dieksekusi atau ada validasinya. Nah, di sini validasinya seperti ini. Required, kemudian numerik. Kemudian kalau validasinya gagal, maka return error. Respond error. Kita copy dari sini aja, respond errornya kayak gini.
Jadi kalau ini nggak ada parameternya city ID, dia akan error seperti ini. Message-nya kita sesuaikan. Kemudian kalau ada parameternya, nah di sini kita lanjutkan. Di sini hampir sama dengan yang ada di order controller, kemudian shipping cost di sini. Jadi kita tinggal memanggil ini saja. Nantinya akan seperti ini. Nah, destination-nya ini destination adalah parents, kemudian city ID, kemudian wake-nya adalah this card repository, kemudian get total wake. Nah, di sini perlu kita update juga di card repository, kita sesuaikan. Kita perlu menggunakan yang seperti sebelumnya, yaitu menggunakan session key, karena ini untuk men-setting session key untuk card di REST API. Ini kita sesuaikan. Jadi ini kalau ada session key, maka ini else-nya adalah ini. Kita copy di sini aja. Kemudian ini juga harus dicek session key-nya. Coba kita debug dulu wake-nya. Nah, di sini harus ditambahkan juga parameter card interface-nya juga harus diupdate. Ini 0 karena kita tidak mempunyai item dalam keranjang belanja. Kita coba cek.
dia nggak ada itemnya, kita coba tambahkan misalnya. Kemudian cek itemnya, di sini ada. Nah, di sini harusnya total weight-nya ada. Oke, total weight-nya adalah 4000 gram. Nah, di sini ada beberapa yang belum sesuai. Ini jadi beberapa harus ditambahkan session key juga. Mulai dari is empty ini juga harus ada session key. Kemudian remove condition by type ini juga harus ada session key-nya. Update tags juga harus ada. Kemudian get total. Get total juga harus ada session key. Nah, kita juga harus tambahkan metode baru, yaitu untuk nanti mendapatkan informasi shipping dan juga tax value. Kita beri nama misalnya get condition value, ini name, kemudian session key. Jadi kita update semuanya saja dulu untuk card repository-nya biar kompatibel dengan session key, yang mana ini kita gunakan untuk REST API. Di sini masih ada error, is empty, kita update dulu. Is empty nanti jadi seperti ini, ada session key-nya. Kemudian apalagi, remove condition by type. Ini juga berubah jadi seperti ini. Kemudian update tags. Ini ada session key-nya juga. Nah, selain itu nanti di target saya ubah menjadi subtotal karena ini kurang valid. Kalau total artinya nanti ketika ditambahkan shipping cost, maka ongkos kirimnya itu juga kena pajak, jadi tidak relevan. Seharusnya pajak itu nanti terkait dengan jumlah belanjanya saja, tidak termasuk ongkos kirimnya. Ini sih sesuai tergantung kebutuhan kita seperti apa. Namun di kali ini kita ubah jadi subtotal. Nah, kayak gini, subtotal dan juga session key. Kemudian lagi kita cek get total juga kita sesuaikan. Get total. Ini kita sesuaikan, ada session key-nya. Kemudian get condition value. Ini nanti akan seperti ini. Kayak gini. Jadi intinya adalah nanti dengan metode ini kita bisa mendapatkan informasi biaya ongkos kirim, informasi jumlah pajak dan sebagainya. Kemudian kayak gitu. Kita lanjutkan ke card controller.
card controller udah dapat total beratnya. Kemudian kalau kita coba return, nah di sini sudah ada pilihan-pilihannya, berarti sukses untuk mendapatkan pilihan ongkos kirimnya. Tapi ini kita harus sesuaikan format response JSON-nya. Jadi kita masukkan ke this response oke. Kemudian ini 200 dan sukses. Ini kita coba lagi. Ya, seperti ini. Kita coba buat error misalnya wake-nya adalah 0. Apa yang terjadi? Nah, ini ada error seperti ini harusnya di handle. Jadi harusnya nanti akan seperti ini. Try, kemudian catch, nah, errornya adalah kelas ini Gazelle HTTP. Seperti ini. Kemudian kita tangkap errornya. Kemudian di respond error, get message, kemudian status code-nya 400 misalnya. Ini harusnya return begini. Kemudian di luarnya juga return lagi this response error, misalnya get shipping option fail. Ini 400 kayak ini. Kita coba. Nah, nanti errornya akan seperti ini, tidak lagi fatal error seperti sebelumnya. Kita kembalikan. Oke, sudah. Berikutnya adalah set. Jadi kita sudah dapatkan pilihan-pilihan pengiriman. Selanjutnya adalah set shipping cost. Jadi kita akan menambahkan ongkos kirim ke dalam keranjang belanja yang kita miliki di sini. Kalau di sini baru item-item ini saja, kemudian kita tambahkan biaya pengiriman berdasarkan semua item yang ada di keranjang belanja. Nah, seperti ini. Kita buat metode baru yaitu
set shipping. Nah, set shipping ini mirip banget dengan yang ada di order controller. Set shipping sini. Ini coba kita copy paste aja. Sebenarnya mungkin nanti bisa kita taruh di tempat lain biar codingnya di control nggak copy paste seperti ini. Oke, kita coba dengan beberapa penyesuaian, yaitu kita juga harus ada validasi di sini, harus ada shipping service dan juga shipping city ID. Berarti kita harus tambahkan validasinya. Validasinya nanti akan seperti ini. Kita taruh di sini. City ID kemudian shipping service itu required, kemudian city ID numerik, shipping service-nya adalah string. Kita coba. Nah, error seperti ini karena ini tidak dikirim. Kalau kita coba kirim, nanti akan error. Remove condition by type ini kita tambahkan session key, kemudian shipping service destination kita dapatkan dari sini, kemudian ini shipping options-nya mirip dengan yang ada di sini. Destination, kemudian get total weight. Get total weight itu diambil dari card repository. Kemudian get total weight ini pakai session key juga. Kemudian ini kurang lebih sama. Kita coba dulu. Request ke raja ongkirnya agak lambat atau mungkin internet saya. Nah, di sini sebelumnya item belanjanya adalah
TV, kemudian harganya 2 juta, berarti dan kuantitasnya cuma 1, berarti harusnya totalnya 2 juta. Nah, di sini setelah ditambahkan ongkos kirim jadi 2.028.000. Nah, berarti di sini penambahan ongkos kirim berhasil, hanya saja perlu kita apa? Perlu kita sesuaikan format response JSON-nya. Kemudian ini kita ganti saja yang sebelumnya condition name-nya menggunakan shipping service, ini kita ganti saja menggunakan shipping cost kayak gini. Jadi fix condition di card library-nya. Nanti bisa dipelajari lagi tentang condition di library yang kita pakai kayak gini. Jadi sebelumnya name-nya ini dinamis kayak gini, sesuai dengan service name-nya kita ganti jadi shipping cost kayak gini. Nah, berikutnya adalah ini, berarti kita return this response. Oke, kemudian data 200, kemudian sukses. Selain itu return error. This response error failed to set shipping cost misalnya. Kita coba lagi. Ya, berhasil seperti ini. Nah, berikutnya kembali ke get card items di sini. Jadi sebelumnya di sini item di keranjang belanja, list keranjang belanjanya cuma ada informasi item-item yang ada di dalam keranjang belanja. Saya akan tambahkan informasi mengenai pajak dan juga ongkos kirimnya, dan juga nanti total dari keranjang belanja itu, total harganya yang harus dibayar. Nah, di sini kita menuju ke card controller lagi di bagian index di sini. Nah, sebelumnya seperti ini, kita ubah menjadi itemsnya di sini kita cut dulu, kemudian di sini kita buat cut kayak gini misalnya. Nanti kita bikin variabel cut, kemudian nanti informasinya adalah yang pertama adalah itemsnya itu sendiri, items sama yang tadi, kemudian nanti ada shipping cost nanti kita ambil dari cut repository, kemudian menggunakan metode ini get condition value yang kita tambahkan tadi, get condition value, kemudian name-nya adalah shipping cost, kemudian session key. Ini kemudian ada tax amount atau pajaknya, ini hampir mirip pemanggilannya, kita copy saja, ini aja beda name-nya. Kalau pajak yaitu menggunakan
Nah, menggunakan tax 10% ini. Kemudian ada total. Total adalah discard depository, kemudian get total, this get session key. Kayak gini. Baik, kita coba. Ada error di cat repository get subtotal. Oke, kita belum mempunyai get subtotal ini. Get subtotal nanti akan seperti ini. Kita tambahkan di sini. Nah, get subtotal ini get subtotal akan mendapatkan informasi total harga sebelum ditambahkan dengan pajak dan juga ongkos kirim. Nah, seperti itu. Kita coba lagi. Oke, itemsnya jadi masuk di sini. Kemudian di sini ada informasi shipping cost dan juga totalnya. Pajaknya belum masuk. Nah, di sini kita sesuaikan. Pajaknya kita update saja. Jadi di sini ada metode apa ya tadi? Kalau salah update tax. Nah, ini kita panggil saja di get konten di sini. Jadi nanti ketika get data keranjang belanja, otomatis dia akan kalkulasi pajaknya. Nah, kita taruh di sini. This update tax, kemudian session key. Kalau nggak ada session key berarti ya tinggal this update tax saja. Kayak gini. Kita coba. Ya. Nah, di sini sudah ada informasi list item keranjang belanjanya, kemudian shipping cost-nya dan juga pajaknya, dan tentunya adalah informasi total yang harus dibayarkan. Jadi belanjanya adalah 2 juta, kemudian ongkos kirimnya adalah 28.000, kemudian pajaknya adalah 10% dari 2 juta, berarti 220.000 di sini. Kayak nggak valid ya. Kemudian ada totalnya. Nah, mungkin nanti kita cek lagi kenapa nggak valid di sini. Yang penting adalah kita dapatkan informasi ini kurang lebih seperti ini nanti. Jadi ada item, kemudian ada shipping cost, ada tax amount, dan juga total. Baik, sampai di sini pembahasan untuk episode kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.